Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Siti Nianti dan NIM 10424004. Di sini aku mau ngejelasin salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, yaitu akuntansi persediaan. Yuk simak video penjelasanku. Jadi, persediaan dalam bisnis itu adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual lagi, atau bisa juga barang yang masih dalam proses produksi, atau juga barang yang bakal dipakai untuk bahan produksi. Nah, karena persediaan ini nantinya akan dijual atau digunakan dalam waktu dekat, makanya dia tuh kalau misalkan dalam akun masuk ke dalam aset lancar di laporan keuangan. Nah, kalau lihat dari jenisnya, persediaan itu beda tergantung dengan jenis perusahaan ya. Kan jenis perusahaan terbagi dua, jadi manufaktur dan dagang. Misal kalau perusahaan dagang tuh persediaannya cuma satu, yaitu barang dagangan yang langsung dijual. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu lebih kompleks karena ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada juga barang jadi. Nah, jadi alurnya tuh bakal beda dari bahan mentah sampai jadi produk jadi di setiap produk yang dijual, tergantung dari itu perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Nah, yang sering bikin bingung tuh soal kapan persediaan itu diakui sebagai milik kita. Ini penting banget karena berhubungan dengan catatan laporan keuangan nantinya. Jadi, ada istilah yang namanya FOB Shipping Point dan FOB Destination. Kalau FOB Shipping Point itu biasanya artinya tuh barangnya sudah jadi milik pembeli sejak barangnya mulai dikirim dari perusahaan. Sedangkan FOB Destination itu kebalikannya, walaupun barangnya masih di jalan tetap harus dimiliki atau diakui sebagai milik perusahaan dulu, dan ketika sudah nyampe ke pembeli baru sudah menjadi milik pembeli. Nah, jadi pencatatannya tuh beda. Kalau misalkan FOB Shipping Point, meskipun barangnya udah di jalan, tapi masih dicatat sebagai persediaan. Tapi kalau FOB Destination, saat barang di jalan pun sudah bukan menjadi persediaan kita dan sudah menjadi milik pembeli. Nah, contohnya gini, misal tanggal 28 Desember kita beli barang seharga 10 juta, terus barangnya baru sampai di tanggal 2 Januari. Maka kalau misalkan pakai syarat FOB Shipping Point, berarti tanggal 28 Desember kita tuh harus mencatat persediaan dan utang usaha karena kepemilikannya sudah pindah. Tapi kalau FOB Destination, kita baru mencatatnya tanggal 2 Januari saat barangnya sudah sampai. Jadi beda periode pencatatannya. Selain itu, dalam akuntansi persediaan juga ada yang namanya biaya persediaan. Jadi bukan cuma harga beli aja, tapi juga ada biaya lain seperti ongkos kirim atau biaya produksi sampai jadi dan siap dijual. Jadi semua biaya yang bikin barang itu siap dijual itu masuk ke dalam nilai persediaan. Terus ada juga yang namanya pembelian dan retur. Potongan itu biasanya dapat kalau misalkan kita bayar lebih cepat dari perjanjiannya. Biasanya kita dapat diskon. Sedangkan retur itu kalau barangnya dikembalikan ke penjual karena ada alasan khusus, misalkan barang tidak sesuai atau rusak atau cacat dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi nilai persediaan yang akan kita catat nanti di laporan keuangan. Kalau dari sisi pencatatan laporan keuangan, ada dua sistem yang bisa dipakai, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Kalau sistem periodik itu pencatatannya dicatat setiap di akhir periode. Jadi selama periode berjalan kita tidak langsung update persediaan. Sedangkan kalau misalkan sistem perpetual dicatat atau diupdate setiap adanya transaksi, jadi langsung dicatat dan saldo persediaan pun selalu update. Biasanya perusahaan sekarang tuh lebih banyak pakai sistem perpetual karena pastinya lebih praktis dan juga lebih update. Contohnya kalau pakai sistem perpetual, misalnya kita beli barang 10 juta secara kredit. Nanti jurnalnya persediaan di debit, lalu utang usahanya di kredit. Terus kalau barangnya dijual, nanti kita catat di kas dan penjualan. Tapi juga kita harus mencatat beban pokok penjualannya, yaitu dengan mendebitkan beban pokok penjualannya dan mengkreditkan persediaan. Jadi di sini langsung kelihatan berapa biaya barang yang sudah terjual. Terakhir ada metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, rata-rata, dan identifikasi khusus. Yang paling sering dipakai itu FIFO atau first in first out, yaitu barang yang masuk duluan maka langsung dijual duluan juga. Jadi persediaan akhir itu biasanya berasal dari pembelian terakhir. Kesimpulan yang bisa aku dapetin dari materi ini yaitu persediaan itu penting banget dalam akuntansi. Kenapa? Karena berpengaruh langsung ke laba dan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan nantinya. Dan yang paling penting untuk dipahami itu adalah kapan persediaan itu diakui, bagaimana cara mencatatnya, dan metode penilaiannya. Mungkin sekian aja penjelasan dari aku. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.